Benarkah? Hampir 1 minggu, akun dokter detektif tersebut yang bernama Samira Farahnas menghubungi suami saya. Publik masih dihebohkan oleh pertemuan pertama yang penuh ketegangan antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani di ruang sidang kemarin. Tapi rupanya bukan hanya Nikita yang sedang berperang dengan Reza Gladys. Drama tak kalah panas justru muncul dengan sosok yang tak kalah kontroversial. Doktif alias dokter detektif yang kemarin namanya juga ikut disebut-sebut dan diungkap oleh Reza Gladys saat memberikan kesaksian di sidang terkait peran Doktif dalam kasus Nikita Mirzani. Ya, dari bukti sebuah video yang diungkap dalam persidangan bahwa Doktif diduga memeras Reza Gladys dengan nominal uang senilai 20 miliar. Meski begitu, Doktif sebelumnya juga tak tinggal diam. Ia justru balik membongkar bahwa Reza sampai 3 kali mendatangi rumahnya secara langsung. Namun Doktif menegaskan bahwa dirinya tak pernah memberikan nomor rekening kepada Reza. Benarkah? Hampir 1 minggu, akun dokter detektif tersebut yang bernama Samira Farahnas menghubungi suami saya. Beliau mengajak bertemu kepada suami saya dan ini ada hal penting yang mau disampaikan. Setelah ada hal yang penting yang disampaikan, suami saya mengatakan nggak bisa ditelepon aja dok, nggak bisa di WhatsApp aja, nggak bisa, tapi terserah kamu kalau misalkan nggak mau. Nah, kalau misalkan untuk Samira ini, dia pertama nih dia mereview ya kan tanggal 9, tanggal 11, terus suruh kita meminta maaf pun template-nya dari dia. Diberikan format. Dia tidak setuju, dibalikin lagi. Setelah setuju, oke, kita posting. Ya bukan karena kita takut terkait produk, ya bukan karena kita takut terkait produk, tapi takut penggiringan opini masyarakat. Karena waktu itu bener-bener lagi santer banget. Jadi saya tuh nggak pernah mau ribut sama orang. Jadi saya lebih baik ya udah saya mengalah aja gitu. Si Samira ini dia hanya bisa menggiring opini saja terhadap publik. Betul. Tapi tidak bisa membuktikan bahwa produk kita mana yang bermasalah atau tidak. Ya, nama Doktif yang juga disebut dengan nama Samira di dalam sidang kemarin memang ikut mencuri perhatian. Lalu apa kata Reza Gladys terkait konflik panasnya dengan Doktif yang semakin menambah rumit? Dokter. Saya ingin menegakkan kebenaran. Bang, sempit ya, maaf ya. Yang selama ini saya diam karena saya menghargai proses hukum. Ada kemungkinan berdamai dengan ini? Tidak. Bukan lega, aku bangga sama dia karena dia pintar. Dukungan 1.000.000% buat Reza Gladys. Udah ya. Sekali lagi, saya tekankan di sini, saya tidak mau mengomentari urusan kericuhan skincare. Saya di sini ingin mensupport Reza Gladys sebagai korban bullying di dunia maya. Karena saya pernah merasakan rasanya dibully itu bagaimana. Nah ini, semakin saya kepengen berada di sini untuk mendukung Reza Gladys karena sekalipun terdakwa sudah dibully, dia masih menggunakan sosial medianya untuk melakukan bullying. Dari dulu saya bermain sosial media, siapapun yang benar menurut saya akan tetap berada di kebenaran dan orang yang benar. Sama ini saya diam karena disuruh Bapak Biring ya. Di situ saya diam tidak pernah menjelaskan. Sekarang saya jelaskan semuanya. Setelah uang saya geser ke pihak terdakwa pada tanggal 27 Desember ya, 27 Desember Samira ini mengechat saya. November ya. Ngechat saya. 27 November itu ngechat saya untuk bertemu. Intinya gitulah, panjang kalau saya ceritain. Intinya untuk bertemu. Sedangkan saya malam mau berangkat ke Korea. Enggak, sebentar aja, ini terkait produk, penting banget. Jangan bawa istri, sendiri aja, turun. Saya turunlah sendiri ke kliniknya. Setelah itu saya diajaklah ngobrol percakapannya. Ya, intinya aja, karena panjang itu hampir 45 menit kalau nggak salah. Intinya dia meminta 2 juta dolar Singapura. Ya, 2 juta dolar Singapura, bilang ke si Samira, kalau perlu
ada sumpah yang terberat, ayo kita sumpah bareng. Bener nggak dijebak? Bener nggak dijebak? Atau kamu yang bener minta? Dijebak yang ngajak duluan siapa ya? Yang ngajak duluan, terus yang minta duluan siapa? Jangan membalikan fakta, dosa. Kamu udah sumpah Quran, kayaknya takut dia kalau sumpah Quran. Udah biasa sumpah Quran. Sumpah yang lain yang lebih berat sama saya. Drama panas yang menyeret nama Reza Gladys dan Doktif alias Samira kini memasuki babak baru. Tak hanya saling tuding, satu persatu tabir gelap mulai terbuka. Mantan sahabat dekat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru yang kemarin ikut hadir di sidang Reza Gladys versus Nikita Mirzani, angkat bicara dan secara blak-blakan membongkar semua kelakuan Doktif. Yang menurutnya bukan hanya menyeret Reza Gladys dalam masalah besar, tetapi juga diduga memeras sejumlah pengusaha skincare demi keuntungan pribadi. Tak hanya itu, Fitri bahkan menyebut nama Sarno sebagai sosok yang diduga di balik sosok Doktif yang juga memiliki cara tak pantas dalam meraup uang, bukan lewat profesi dokter, melainkan dengan intimidasi dan tekanan. Awal bencana sampai NMI tahan ini apa? Ya si Sarno awalnya. Namanya udah cemar, kenapa lagi harus ada pencemaran nama baik? Saya sangat menghemat tenaga saya ya untuk hal-hal yang lebih penting, dan saya juga nggak mau bikin repot aparatur negara. Jika sebelumnya hanya jadi sasaran tembak dalam pusaran konflik panas, kini Doktif memilih untuk melawan. Lewat pernyataan tegas, Doktif membongkar sederet kebohongan yang menurutnya dilakukan oleh Reza Gladys, termasuk isu-isu yang disebut hanya akal-akalan demi menggiring opini publik. Tak berhenti sampai di situ, Doktif juga melancarkan serangan balik ke Fitri Salhuteru yang lantang membela Reza Gladys. Merasa nama baiknya dicemarkan, Doktif pun sudah resmi melaporkan Fitri ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik beberapa waktu lalu. Ya betul, jadi gini, setiap kata-kata ucapan Doktif itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Pada saat Doktif bilang Doktif akan melaporkan orang ini, pasti Doktif laporkan. Ya, jadi sudah ada laporan dengan inisial FS yang Doktif laporkan di Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, di mana bukti-buktinya sudah sangat jelas sekali, sehingga pada saat Doktif melaporkan hal tersebut, laporannya sangat mudah diterima oleh pihak PMJ karena bukti-buktinya kuat banget. Buktinya sudah jelas banget bahwa ada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Siapa yang laporin saya? Oh, si Samira itu. Nih himbauan ya buat si Samira yang duta lapor, dilaporin ya. Sebelum kita lempar batu ke orang lain, saya menghimbau Samira datang saja dulu yang dia sudah tersangka di Medan, baru dia boleh cuap-cuap ngelaporin orang. Dasarnya apa melaporkan saya? Masalahnya apa? Harus jelas. Kalau dia kan sudah jelas masalahnya, dia tersangka di Polrestabes Medan. Doktif memang diketahui diserang banyak pihak, termasuk Dr. Richard Lee yang juga tengah berseteru dengannya. Ya, setelah berbalas sindiran dengan Reza Gladys dan Fitri Salhuteru, Dr. Richard Lee juga jadi sasaran serangannya. Doktif yang dikenal ceplas-ceplos tanpa filter ini menyebut produk Dr. Richard mengandung tomat busuk dan mengklaim bahwa masyarakat kini mulai melek akan kandungan skincare yang disebut-sebut tak layak pakai. Tak hanya sekedar perang mulut, Doktif juga membocorkan bahwa laporan terhadap Dr. Richard Lee telah naik ke tahap penyidikan. Bahkan kabarnya Dr. Lee tinggal selangkah lagi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang tengah bergulir. Di tengah namanya yang makin jadi sorotan usai persidangan panas melibatkan Reza Gladys hingga Fitri Salhuteru, Doktif justru kini diketahui sedang berada di China.
Langkah mengejutkan ini langsung menimbulkan tanda tanya besar di benak publik. Benarkah Doktif kabur ke luar negeri karena tekanan hukum dan pemberitaan negatif yang memburunya? Untuk pelaporan dari DRL, alhamdulillah sudah naik sidik. Tapi seperti kita ketahui bahwa Polda Metro Jaya itu sangat berhati-hati. Ya, berbeda nih kinerjanya dengan Polres ya. Kalau Doktif lihat nih bukan untuk menyudutkan Polres ya, tapi yang Doktif rasakan selama ini kalau Polres itu gerasak gerusuk seperti itu. Ya, akhirnya apa? Berhenti di tengah jalan. Ya, sama seperti kasusnya Doktif yang ada di Medan. Sampai sekarang nggak ada kejelasannya. Sangat menyenangkan setelah sekian tahun mungkin masyarakat selama ini membeli produk diklaim memiliki tomat putih, ternyata di dalamnya adalah tomat busuk alias tidak ada tomatnya. Gitu, dan itu sudah dirilis oleh Badan POM. Aku percaya Allah sih, jadi aku serahkan aja semuanya ke Allah aja. Aku harap bisa cepat buka mata masyarakat aja sih. Sudah dilaporin, ya Bang? Sudah naik sidik juga, katanya besok beliau juga hadir ya. Ya, mudah-mudahan segera tersangka. Alhamdulillah sih seperti yang kalian lihat ya guys, I'm fine. Doktif sangat baik-baik saja dan Doktif lagi ada di bandara buat apa? Untuk melarikan diri.